mulai kita programin nanti malam, pokoknya saya mau komitmen sholat malam. Nah, gitu ya, dengan membaca keutamaannya. Nah, seperti itu. Mulai sekarang saya mau membaca 1 lembar Al-Quran setiap hari, misal. Nah, mulai sekarang saya akan setiap hari rutin bersedekah. Nah, itu komitmen. Harus dipaksa. Dan kalau kita memaksa diri kita membuat program seperti ini, apalagi sudah bergulir, nanti akan jadi terbiasa. Saya pernah jelaskan, kalau masih ingat, ibarat kita dengan syaitan sedang berada di garis start. Kalau kita belum memulainya, berlari, maka syaitan sebagai rival kita akan terus menjatuhkan kita. Kamu gak bisa, nanti aja, kamu ngantuk, kamu capek, dan segala macam, sampai kita tidak melakukan ibadah tersebut. Kapan syaitan kewalahan untuk bisa mengganggu kita? Kalau kita sudah mulai berjalan, berlari. Orang kalau lomba lari, kita bisa bayangkan kalau kita sedang lomba lari dengan rival kita, walaupun dia teriak, persentase suara dia yang sampai ke kita itu kecil sekali. Karena dia pun harus berlari, dia pun harus teriak, dan belum tentu semua sampai kepada kita. Nah, itu ibarat orang yang sudah mengerjakan ibadah dan memaksakan dirinya. Hari pertama mungkin berat sholat malamnya, tapi hari kedua mulai lebih ringan, hari ketiga, sebulan, setahun nanti akan jadi tidak enak bahkan kalau kita tidak kerjakan. Dan syaitan akan kerepotan untuk mengganggu kita di situ. Sebagai contoh misalnya ibu-ibu di sini misalnya sudah komitmen pakai jilbab. Memang sudah dijadikan program, sudah dipaksakan dirinya dari awal. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau pakai hijab. Sekarang nggak mungkin ibu buka hijab itu. Ya, kecuali memang orang betul-betul rusak iman dan akhlaknya gitu ya. Karena dia sudah jadikan sebagai program. Seperti ibarat orang sudah lari tadi, syaitan kerepotan untuk mengganggu dia. Maka syaitan akan mencari ibadah lain yang masih kendor. Ya, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rutinlah dan jagalah mengerjakan sebuah ibadah, karena kalau syaitan melihat mau mengerjakan ibadah itu secara rutin, ya, kamu memaksakan diri untuk mengerjakannya, maka dia akan meninggalkanmu. Tapi orang yang memang ada celah di mana dia tidak memaksakan diri, tidak mujahadah, maka pasti akan digoda oleh syaitan. Itu level kedua. Level yang ketiga, nah ini yang kita bahas adalah masalah konsisten, istiqomah, gitu ya. Setelah kita kerjakan sholat malam, sudah rutin kita kerjakan, dan tinggal kita jaga. Untuk menjadi juara 1 di sekolah kita, kalau kita sedang sekolah atau kuliah, itu mudah. Tapi untuk mempertahankan juara 1 ini butuh keseriusan, konsisten. Orang juara 1 balap mobil misalnya, mungkin dia bisa dapat. Tapi konsisten mempertahankan selalu juara 1, ini butuh keseriusan. Bahkan mungkin butuh hal-hal yang kita jadikan sebagai tambahan perangkat buat kita. Sebagai contoh misalnya, kita lebih cepat istirahat malam hari, kita lebih banyak mendengar, memperkaya dengan ceramah-ceramah sebelum tidur. Kita kemudian atau kita baca artikel misalnya, kemudian kita mempersiapkan memang mukennahnya. Kalau ibu-ibu sejadahnya sudah dibubui minyak wangi, karena kita boleh berhadapan dengan Allah pakai minyak wangi di rumah, ya dilarang kalau keluar rumah gitu ya. Nah begitu juga bapak-bapak mungkin dengan baju kokonya yang bersih, kopiahnya. Jadi dia persiapkan kalau perlu bangun malam itu dengan mandi lebih segar. Ada perangkat-perangkat tambahan yang membuat kita akhirnya lebih semangat mengerjakannya. Ya. Mirip kalau kita puasa itu kan kita variasikan makanan sahurnya, kita variasikan buka puasanya. Nah ini akan membuat kita lebih semangat gitu ya. Nah seperti itulah. Dan pernah saya juga berbagi tipsnya Bapak Ibu sekalian. Ada pahala ekstra di sebuah ibadah yang kita kerjakan kalau kita yang pertama menjaga keikhlasan kita dari awal sampai akhir, ya, mulai kita takbiratul ihram sampai salam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memarketingkan ibadah itu. Contoh misalnya daripada kita hadir majelis ilmu sendiri, kita ajak orang lain. Kita dapat pahala, orang yang kita ajak juga kita dapat pahalanya, kan gitu. Kita marketingkan ibadah itu. Daripada kita sholat malam sendiri, kita bisa di grup kita misalnya, kita komitmen, ayo saya akan share ya alarm atau apalah peringatan tentang sholat malam misalnya. Sama teman-teman 10 orang, 20 orang, 30 orang janjian misalnya contoh. Itu program-program yang menarik. Jadi kita marketingkan ya, kita pasarkan. Kita bisa menyampaikan kepada orang tentang ibadah haji dan umroh. Misalnya kita berbagi flyernya, kita bisa berbagi tentang jadwal ta'lim atau apa sajalah. Kemudian yang ketiga adalah mengemas ibadah itu. Ini pernah kita jelaskan. Mengemas ini beda pahalanya orang yang keluar dari rumah, kemudian dia ketemu dengan orang fakir miskin, seorang fakir miskin, lalu dia kasih apa yang dia termudahkan. Sebagai contoh misalnya, dia
Ada orang miskin lagi ketuk kaca mobilnya di lampu merah misalnya, kemudian dia korek atau dia buka dompetnya maaf, kemudian dia temukan ada uang berapa saja yang ada, 5.000, 10.000 itu yang dikasih sama dia. Berpahala. Besarnya tergantung kadar keikhlasannya. Tapi ada orang yang lebih besar pahalanya, dia mengemasnya, yaitu memang dia sudah siapkan uang baru, 100.000 baru, memang dia niat ingin sedekah. Beda pahalanya orang yang sedekah incidental tiba-tiba saja dengan orang yang bersedekah karena dia programkan, dia yang sengaja mencari orang-orang miskin itu.